Tanyakan di direct message saya. Kemarin banyak sekali orang yang DM ke saya, Cap, apakah mungkin apabila menerbangkan pesawat ini secara deliberately dengan sengaja dijatuhkan, sabotase ataupun di hijack seperti itu. Saya sempat menjawab, cuman di sini kita akan lebih demonstrasikan dengan simulator ini. Mungkin dengan simulasi ini kita bisa memberikan gambaran apakah mungkin bisa terjadi apabila disengaja dijatuhkan. Akan berikan demonstrasi bagaimana radius putar dengan kecepatan tinggi dan juga dengan kecepatan yang kecil. Jadi kita bisa menganalisa sedikit dan memberikan edukasi buat teman-teman sekalian mengenai apa efek kecepatan terhadap profil lintasan pesawat di radar. Oke, sekarang kita akan mulai terlebih dahulu. Kita akan terbangkan sesuai dengan SID-nya, itu ABA 1 Delta. Baiklah, sekarang kita akan coba terbangkan. By the way, ini adalah pesawat Boeing 737NG. Memang pesawatnya adalah Boeing 737, cuman berbeda seri dengan pesawat Sriwijaya. Pesawat Sriwijaya adalah Boeing 737-500, di mana itu merupakan 737 klasik. Yang ini merupakan NG. Cuma airframe dan desainnya kurang lebih cukup similar. Baiklah, kalau begitu kita akan terbangkan sekarang. Oke, sekarang kita coba ya. Kita buka dulu 40%. Oh, itu nggak bisa langsung ya? Full. Lebih baik dibuka dulu supaya kita stabilkan dulu power yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kita untuk avoid swingnya ya. Oke. Jadi ini biar stabilize kanan kirinya. Betul. Kita tekan di sini. Ini langsung nambah sendiri ya dia. N1 toga. Tekan. Oke. knot, Cek. 80, 80 knots. 100 knot. Ya. Dikit lagi V1 rotate. Oke, kita akan naik ke 11.000 kan? Ya, kita naik ke 10.500. 10.900. Gear up. Gear up please. Enough speed. Jadi pesawat ini adalah pesawat yang lebih baru. Untuk sistem navigasinya pun lebih baru. Tapi dengan cara flight controlnya juga cukup mirip. Masih cukup similar. Sama seperti dengan yoke seperti ini ya, Kapten ya? Betul. Kalau Airbus menggunakan ini kan, apa, joystick. Betul. Flaps 1. Flaps 1. Flaps up. Flaps up. Cek. 3,000 feet. Yes, autopilot command. Jadi sekarang pesawat sudah di autopilot. Oke. Jadi memang di tahap ini ketika baru terbang itu di tahap ini memang sudah autopilot, hanya 1 menit atau 2 menit setelah take off. Biasanya iya, kita sudah nyalakan autopilot karena kita mengurangi beban load kita sebagai pilot. Karena kita kalau terlalu banyak terbang itu, jadi fokusnya itu terlalu banyak. Apalagi di 0 sampai 10.000 kaki adalah termasuk sesuatu yang krusial. Sangat krusial ya. Nah, kita lihat ya, ini ketinggian 5.000. Kita cek dengan data ya, coba dilihat di sini. Itu kita ground speed-nya kurang lebih 240. Kita 241 sekarang di pesawat. Betul. Dan ketinggian 7.700. Kita kemudian 7.900. Ya, mirip kurang banget lebih ya. Kurang lebih ya. Oke, kita continue, kita rilis. Nah, kita lihat nih. Di Arjuna kita kurang lebih sekitar 9.600 mendekati Arjuna ya. Nah, sepertinya di poin ini dia mendapatkan direct ya. Kita anggap saja direct routing ke. Direct routing itu maksudnya? Kita dikasih direct Langsung. coba ke Tombo. Direct. Oke, kita lihat ya. Jadi langsung menuju straight ke Pontianak. 10,000. Jadi ini kita sekarang udah di 12.000. persis kita direct ke Tombo ini. Lihat tracknya. Oke, kita naikkan ke VNAV ya. Kita anggap saja pesawat ini sudah climb di heading 047. Oke. Dan biasanya di atas 10.000 kaki, pesawat ini akan accelerate. Oke, kita bisa lihat ya airspeed-nya naik. Sekarang kita bikin skenario seperti yang ditanya. Oke. Bagaimana apabila kita
Saya mau jatoin, misalnya saya yang mau jatoin nih ya. Silahkan coba. Oke. Nah, Saya silakan aja. akan matiin autopilotnya dulu. Oke. Oke. Sekali lagi. Udah, autopilot mati dan saya akan langsung ke depanin. Iya. Depanin seperti ini. Oke. Tapi di sini kan ada kapten. Nah iya, Kapten jadi bisa tidak dilawan. akan Oh setuju. iya. Dia akan lawan. Ini kontrolnya ini kan Lah, akan bisa dilawan. Nah artinya kuat-kuatan dong kalau kayak gitu. Kuat-kuatan. Nah, terus walaupun begitu kita ikuti. Walaupun ke kiri, dia avoid ke kiri, Ah, dan dia avoid ke kanan. Coba, misalnya. saya kanan gini ya, saya mau walaupun jatoin ya. begitu, secara teknis, kemungkinannya kecil kalau menurut saya. Jadi tidak mungkin langsung jatuh ya, pasti akan Enggak. ada perlawanan ya. Ini perlu waktu yang sangat lama. Biarkan aja, biarkan saja. Biar dia ke arah sana. Oke. Coba misalnya 5.000. Coba. Ya, oke. Ini 4.000 feet Sekarang kita mau lihat bagaimana dengan data yang ada di sana. data ininya ya, jalurnya ya. Kalian bisa lihat ketika pesawat ini dipaksa turun dan dibelokkan ke kanan, hasilnya tidak bisa patah seperti yang ada di flight radar. Setuju ya, Bung Fitra? Di sini hasilnya gambarnya tidak sama. Jadi tetap landai ya dia ya. Tetap landai karena radiusnya jadi besar, karena kecepatannya tinggi. Jadi menurut saya tidak masuk di akal kalau dia dipaksakan segini. Dia perlu proses untuk menurunkan pesawat. Kalau saya bikin pesawatnya seperti itu gimana? Kita boleh coba, tapi tetap akan selama kecepatan kita tinggi, Iya. tetap akan Landai. shallow, landai. Oke? Jadi sudah setuju ini berbeda ya? Oke. Oke, sekarang kita coba lagi. Baiklah, untuk percobaan kedua saya akan meminta co-pilot Jason akan menerbangkan pesawatnya dengan asumsi dia akan melakukan hijacking dan menjatuhkan pesawatnya dengan disengaja. Sekarang kita directkan dulu ke tombol. Ya, kita bisa lihat ground speed-nya sudah mulai meningkat sama seperti yang ada di gambar flight radar. Oke, 10.900. Silakan Jason, disconnect autopilot. Yang pertama, seorang kapten tidak akan mengizinkan seperti ini tentunya. Cuman kita akan lihat apakah yang akan terjadi. Kita bisa lihat ya profilnya. Kalau dipaksa seperti ini, akan airspeed-nya pause. Kita bisa lihat bagaimana pesawat ini crash dengan ground speed lebih dari 500 knot. Jadi ini tidak sama dengan apa yang ada di profil flight radar. Oke, sekarang kita coba lihat ya, bagaimana gambarnya, apakah sama atau tidak. Di sini juga tidak masuk. Pertama kita lihat bagaimana pesawat ini berputar, tapi tidak sesuai dengan profilnya, walaupun kita sudah belokkan ke kiri dengan speed yang sangat tinggi. Dan juga airspeed yang kita lihat tidak sesuai. Airspeed yang kita lihat adalah 500 knot lebih. Sedangkan kita lihat dia sempat menunjukkan 115 knot. Ketinggian kurang lebih di bawah 10.000 kaki. Jadi ini juga tidak sesuai dengan profilnya. Oke, sekarang saya akan coba menunjukkan bagaimana radius putar pesawat ini dengan berbeda kecepatan. Sekarang kita akan terbangkan pesawat ini dengan kecepatan 300 knot. Kita akan putar 180 derajat. Kita lihat hasilnya. Kita akan bedakan di heading 090 ke heading 270. Oke, ini dengan bank maksimum 30 derajat. Coba kita lihat berapa lama dia memakan waktu untuk mencapai heading 270 dengan bank maksimum. Ya, itulah terbang dengan kecepatan 300 knots, putaran 180 derajat. Sekarang kita akan coba bagaimana radius putar dengan kecepatan 200 knot dengan konfigurasi bank yang sama. Oke, sekarang kita akan coba belok dengan kecepatan 200 knot. Kita akan bandingkan bagaimana radius putar antara kecepatan 300 dengan kecepatan 200. Pasti sangat signifikan. Kita lihat berapa detik. Baiklah, ini memakan waktu 1 menit dan 10 detik untuk dengan kecepatan 200. Oke, kalian bisa melihat di sini dengan kecepatan 300, kalian bisa lihat radius putarnya sangat besar. Tapi dengan kecepatan 200, radius putarnya sangat kecil di sini.
Baiklah, baru saja kita coba mereplikasikan data yang ada di Flight Radar 24 mengenai penerbangan Sriwijaya SJ182. Yang kita temukan adalah, walaupun kita sudah berusaha dengan keras mereplikasikan data dengan cara membelokkan sedikit ke kiri lalu menikukan ke kanan, dengan positive flight control, saya melihat bahwa ketika kita turunkan nose ini, maka airspeed-nya akan naik. Ketika airspeed-nya naik, maka tikungan yang dihasilkan akan menjadi sangat landai. Yang bisa saya sampaikan dan simpulkan adalah kecil kemungkinan apabila penerbangan ini dipaksakan dengan sengaja untuk dijatuhkan, baik itu dalam bentuk sabotase ataupun hijacking dari siapapun itu. Akan tetapi, peristiwa ini kalian bisa lihat ya, tikungan yang sangat tajam, steep climb, lalu steep descent seperti itu. Karena kalau dilihat dari heading 046 ke 339 itu adalah 70 derajat. Signifikan sekali. Apabila kita belokkan pesawat ini juga diperlukan waktu yang cukup panjang untuk membelokkan pesawat dari 046 ke 339. Jadi kesimpulan dapat saya sampaikan, kecil sekali kemungkinan apabila dengan sengaja menurunkan pesawat ini.